Hani mengangkat kepalanya dan melihat Master Tulang tanpa ekspresi. Serahkan Ninkel Spirit Ginseng kepadaku, dan aku akan berpura-pura nggak terjadi apa-apa. Dan kita akan melanjutkan kerjasama kita. Jika tidak, salah satu dari kita harus mati. Meskipun ada suara Hani tenang, niat dingin dari kata-katanya menyebabkan Master Tulang menyeringai aneh. Master Tulang langsung menatap Hanli untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Bagus, baik, baik. Karena dia nggak dapat mengambil alih tubuhmu, keahliannya nggak cukup. Saya secara alami akan bekerja sama dengan pemenang. Jaga baik-baik Ninkel Spirit Ginseng." Awan gelap yang menyembunyikan Master Tulang menghilang untuk mengungkapkan tubuh aslinya. Dia kemudian melemparkan kotak emas ke Hanli. Hanli tanpa ekspresi menyaksikan kotak itu memantul dari penghalang cahaya dan jatuh ke tanah di luar. Dia nggak memiliki niat sedikit pun untuk melepaskan batasan tersebut. Dia hanya dengan serius menatap kotak emas itu dengan keheningan total. Dengan tangan di belakang punggungnya, Master Tulang dengan tenang berbicara. "Apa? Anda takut bahwa kotak itu berada di bawah pengaruh perubahan benang hantu?" "Tenang. Hantu tua ini udah menyerah. Saya nggak dapat lagi bertindak melawan Anda, karena saya hanya memiliki Anda yang tersisa untuk membantu saya melawan Zenithine. Sejumlah besar harta sihir bambu petir emas yang terkandung di dalam tubuh Anda, terutama di luar harapan saya. Mereka akan terbukti sangat efektif saat berhadapan dengan seni yin yang mendalam dari Zenithine. Menyakiti Anda saat ini akan merugikan diri saya sendiri." Hanli memfokuskan pandangannya pada Master Tulang. Jika dia bekerja sama dengan Master Tulang sekali lagi, dia secara alami akan bersedia, tapi yang terbaik baginya adalah tetap waspada. Dengan pemikiran itu, Hanli mengangkat lengannya dan menembakkan busur tipis petir emas samar menghantam kotak emas itu. Setelah bergoyang beberapa kali, nggak ada transformasi aneh yang terjadi. Hanli menghela nafas lega. Jika kotak itu diubah dari sesuatu yang jahat, itu pasti akan menunjukkan reaksi. Dengan hati yang tenang, dia memanggil kotak itu dan kotak emas itu melesat ke arahnya. Pada saat yang sama, penghalang cahaya berkedip, memungkinkan kotak emas lewat dalam sekejap. Dia kemudian menunduk untuk melihat kotak emas itu. Dengan kilatan dingin bersinar dari matanya, Hanli menatap kotak di tangannya, merenungkan sesuatu. Ketika Master Tulang melihat penampilan hati-hati Hanli, dia mengejek dan dengan santai mengawasi dari atas tanpa ada niat untuk mendesaknya. Hanli kemudian menatap avatar dari roh ginseng kelinci putih. Itu nggak bergerak, tergeletak di tanah, seolah-olah nggak sadarkan diri. Hanli bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Kemudian tanpa ragu-ragu lebih jauh, dia dengan lembut membalik penutup kotak emas, memperlihatkan cahaya biru tiba-tiba bersinar dari kotak. Kotak itu kemudian membuka sepenuhnya dan mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Hanli buru-buru memfokuskan pandangannya pada barang kecil di depannya, panjangnya setengah kaki dan berwarna kuning pucat dengan kulit kering dan keriput. Tampak seperti yang biasa diharapkan dari akar pohon tua. Hanli nggak bisa berkata-kata. Sementara Hanli meragukan apakah ini benar-benar Ninkel Spirit Ginseng atau apakah Master Tulang telah mengganti beberapa item yang nggak diketahui untuk menipunya. Kelinci nggak bergerak yang tergeletak di tanah tiba-tiba melompat ke arahnya sebagai bola cahaya putih, menembak ke arahnya, akar di dalam kotak emas. Hanli awalnya terkejut, tetapi dia segera mengungkapkan kegembiraannya. Tindakan mendadak avatar kelinci putih Ninkel Spirit Ginseng dengan jelas mengungkapkan bahwa benda ini benar-benar adalah Ninkel Spirit Ginseng, menyebabkan dia merasa yakin. Namun, Hanli nggak akan mengabaikan avatar ini dan membiarkannya menyatu dengan tubuh utamanya. Dia menjentikan jarinya, menghantam kepala kelinci dengan seberkas cahaya pedang biru. Itu jatuh dari kejauhan, tetapi dengan tubuh aslinya di depan matanya, dia melompat ke depan lagi dengan seluruh kekuatannya, benar-benar nggak mau menyerah. Hanli menjadi agak nggak sabar. Dia segera menembakkan busur petir, benar-benar merobohkan kelinci putih itu. Sepotong besar bulunya telah menjadi hitam. Setelah itu, Hanli meraih ke arah kelinci putih itu, membuatnya terbang ke tangannya. Setelah melihatnya, dia memutuskan untuk memasukkannya ke dalam kotak emas. Setelah avatar kelinci putih menyentuh tubuh Ninkel Spirit Ginseng, avatar tersebut bergabung dengan ginseng dengan kilatan cahaya putih.
Hanli kemudian menutup-tutupnya dan menempatkan batasan kecil di atasnya untuk mencegahnya melarikan diri. Setelah selesai, Hanli menarik nafas lega. Kelambanan Master Tulang menyebabkan Hanli merasa tenang, tapi itu juga meningkatkan kewaspadaannya. Setelah menempatkan kotak emas ke dalam kantong penyimpanannya, dia dengan tenang bertanya, setelah senior memberikan Ninekale Spirit Ginseng kepada junior ini, apakah kamu gak takut junior akan mengambilnya dan lari? Tatapan mengembara dari Master Tulang terfokus pada Hanli. Dia nggak terburu-buru berkata, lari, bahkan dengan ginseng. Menurut Anda, apa yang akan Anda lakukan tanpa formula untuk memurnikannya? Hanli mengerutkan kening dan memikirkan apa yang harus dia katakan. Master Tulang mencibir dan dia menjelaskan, Zenithine telah menandai tubuhmu. Anda bisa dikejar sampai ke ujung bumi atau bekerja sama dengan saya. Bahkan jika Anda meninggalkan balai surgawi dengan roh ginseng, Zenithine nanti akan menandai tubuh saya. Ekspresi Hanli berubah sesaat. Dia nggak percaya bahwa tubuhnya dapat ditandai oleh sesuatu tanpa sepengetahuannya, mengingat indera spiritualnya yang luar biasa. Master Tulang secara alami menebak bahwa Hanli meragukan ini dan segera menyeringai. Tapi saat dia akan memberikan bukti, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Master Tulang dengan tergesa-gesa berbalik dan mengatakan sesuatu yang menyebabkan Hanli segera tegang. Zenithine akan datang. Kemungkinan besar untuk Anda sendirian, saya akan menyembunyikan diri. Master Tulang kemudian berubah menjadi awan gelap dan terbang menghilang dalam sekejap. Hanli tercengang. Saat dia merenungkan apakah Master Tulang berbicara jujur atau tidak, dia mendengar raungan hantu yang menggelegar dari cakrawala. Lautan awan hitam pekat yang besar menutupi langit. Tampaknya mereka sedang menuju ke arah sini. Hati Hanli jatuh. Awan gelap itu memiliki tekanan luar biasa dari seni yin yang mendalam. Kemungkinan besar, orang yang datang adalah Grandmaster Zenithine. Mungkinkah benar bahwa Zenithine telah menandai tubuhnya tanpa sepengetahuannya? Bagaimana lagi Zenithine bisa terbang sejauh itu ke arahnya dengan sangat akurat? Pada saat itu, dalam hati Hanli memaki-maki Master Tulang. Bukankah dia terus ingin bekerja sama dengannya untuk menangani Zenithine? Sekarang dia ditinggalkan dengan kecepatan tinggi. Hal ini menyebabkan Hanli menjadi sangat suram. Sekarang kalau dia bersembunyi, itu udah terlambat. Dia hanya bisa menguatkan dirinya untuk mengatasi ini secara langsung. Saat Hanli tetap berada di dalam mantra formasi, awan hitam tiba di atas hutan dalam sekejap mata dan tiba-tiba berhenti. Dengan ini, Hanli nggak lagi punya pilihan. Dia hanya bisa diam-diam menatap awan gelap dengan hati tegang. Dia percaya bahwa Zenithine nggak akan membunuhnya saat terlihat dan akan memberikan penjelasan yang tepat mengapa dia sangat ingin mengejarnya. Dengan pikiran itu, Hanli memulihkan ketenangan pikirannya, dan dia dengan penuh perhatian menatap awan hitam menunggu Zenithine berbicara. Tetapi bertentangan dengan harapannya, dengusan dingin datang dari awan gelap dan menembakkan sinar cahaya hitam pekat menuju formasi sihir dengan kecepatan lebih besar dari kilat. Dengan kilatan cahaya kuning, penghalang cahaya itu benar-benar hancur dengan retakan yang memekakan telinga. Itu nggak bisa bertahan sedetik pun. Wajah Hanli menjadi pucat pasi dalam sekejap. Tubuhnya kabur beberapa kali karena naluri dan dia menghindar. Muncul lebih dari 100 meter jauhnya dengan ekspresi waspada. Hanli melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Lebih dari 100 boneka kera besar muncul di sekelilingnya. Dia kemudian memutar beberapa kantong makhluk roh di sekelilingnya, membuatnya bergoyang ringan di depannya. Tatapan Hanli menjadi sedingin es. Meskipun dia tahu peluang menangnya sangat kecil, jika Zenithine benar-benar ingin membunuhnya, dia masih harus berusaha sekuat tenaga. Dia nggak mau menyerah sampai mati. Pada saat yang sama, 9 pedang bambu awan yang disegel di dalam esensi sejati tubuhnya mulai bergerak. Awan hitam yang luas tampaknya bereaksi terhadap kewaspadaan Hanli. Mereka mulai dengan cepat berputar dan mulai menarik kembali ke tengah awan dengan ki iblis yang berkembang pesat. Hati Hanli bergetar, tepat ketika dia dengan gak sabar akan memerintahkan bonekanya untuk menyerang.
Dia mendengar suara dingin Master Tulang di telinganya. Anak muda, jangan serang dia. Dia hanya memberi Anda pertunjukan kekuatannya. Dia nggak ingin benar-benar membunuhmu. Mari kita lihat apa yang diinginkan murid pengkhianat saya dari Anda sebelum Anda melakukan hal lain. Transmisi Master Tulang mengejutkan Hanli, memberinya kesadaran tiba-tiba. Dia kemudian dengan paksa menekan kegelisahan dalam hatinya dan bertanya, Senior Zenitin yang hebat, untuk alasan apa senior datang untuk menemukan junior ini? Suara Hanli suram dan tenang, nggak memiliki kesombongan atau kerendahan hati. Kamu masih tenang meski menerima seranganku. Sepertinya Anda cukup berani. Jawaban Zenitin nggak penting. Hanli nggak yakin apakah kata-katanya adalah pujian atau penghinaan. Sebagai kultivator jiwa baru lahir, jika senior ingin memusnahkan junior, keberanian saya nggak akan membuat perbedaan. Hanli tanpa sadar mengerutkan kening dan menjawab dengan ekspresi tenang. Dia merasa sedikit lebih nyaman mengetahui bahwa Master Tulang bersembunyi nggak jauh. Jika dia harus bertindak bersama dengan iblis tua yang mengetahui kelemahan seni yang mendalam, itu mungkin bisa melawan Zenitin. Tentu, itu akan membutuhkan Master Tulang untuk membantunya, yang merupakan sesuatu yang nggak bisa dijamin oleh Hanli. Akibatnya, dia nggak memiliki niat sedikit pun untuk membuat Master Tulang marah. Pada saat itu, awan hitam akhirnya mengepul dan berkelebat beberapa kali. Awan menghilang untuk mengungkapkan pria parubaya dan pemuda pendek kurus dan jelek, Zenitin dan Wuchou. Apakah kamu Hanli, seorang kultivator nakal dari kota bintang surgawi? Pria parubaya itu memandang Hanli dengan penuh minat. Itu benar, saya Hanli. Meskipun tampaknya senior udah mengetahui hal ini. Hanli mengungkapkan senyum pahit dan berbicara dengan nada ketidakberdayaan. Jangan cemas, saya di sini bukan untuk mencari masalah. Ini bukan tentang masalah dengan Sekte Suara Indah. Serangan sebelumnya hanya karena aku merasa mantra formasi menghalangi. Jadi aku berusaha menghancurkannya. Zenitin berbicara dengan senyum acuh tak acuh. Apa yang menghalangi? Apakah Anda nggak hanya ingin mengintimidasi saya dengan kekuatan Anda yang luar biasa? Hanli berpikir sepenuhnya menyadari kebenaran. Tapi sebaliknya, dia dengan hormat bertanya, kalau begitu senior ada di sini untuk apa? Karena Hanli memahami dengan jelas bahwa Zenitin sedang menunggunya untuk menanyakan itu, dia hanya bisa menahan hidungnya dan bermain bersama. Zenitin terkekeh mendengar pertanyaan Hanli. Setelah memeriksa Hanli dengan cermat, dia bisa merasakan kegelisahan di dalam dirinya. Apakah kamu mengenali apa ini? Zenitin mengangkat tangannya, memperlihatkan bola putih tebal. Tanpa memberi Hanli kesempatan untuk melihat dengan jelas apa itu, dia dengan ringan melemparkannya ke arah Hanli. Hanli mengungkapkan sedikit kebingungan. Ketika barang itu terbang di depannya, dia menangkapnya dengan lengan bajunya dan dengan hati-hati membawanya ke depan matanya. Benda itu nggak besar dan rusak parah, tapi Hanli langsung mengenalinya. Itu adalah sejumlah kecil benang putih bersih dari laba-laba giok darah. Hanli menatapnya kosong, bingung mengapa Zenitin memberikan ini kepadanya. Tapi setelah beberapa pemikiran, dia segera mengingat pertempuran yang terjadi dengan sekte iblis tersembunyi. Ketika dia mencoba melarikan diri dari jebakan, dia telah menggunakan laba-laba giok darah untuk menangani mayat iblis yang menghalangi jalannya. Itu seharusnya terjadi saat Zenitin mendapatkan benda ini. Mengapa dia bertanya tentang barang ini sekarang? Ekspresi Hanli sedikit berubah saat kecurigaan mulai muncul di pikirannya. Namun, karena Zenitin gak akan memberinya banyak waktu untuk berpikir, dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Saya pasti mengenali barang ini. Ini adalah benang yang ditembakkan oleh binatang rohku. Mengapa senior menanyakan ini? Ekspresi Hanli ragu-ragu, seolah-olah dia nggak bisa mempercayainya. Zenitin mengungkapkan senyuman setelah mendengar itu. Bagus, sangat bagus. Saya datang untuk mencari Anda karena saya ingin melihat makhluk roh Anda. Bagaimana kalau Anda mengambilnya dan membiarkan Grandmaster ini memeriksanya? Grandmaster Zenitin mengungkapkan jejak kegembiraan dan berbicara dengan suara lembut yang mengejutkan. Hal itu menyebabkan Hanli menjadi lebih waspada. Itu karena Hanli telah menangkap jejak keserakahan yang tersembunyi dalam senyumannya. Itu hanya terungkap sesaat sebelum memudar. Menunjukkan ekspresi seperti itu saat menyebutkan laba-laba giok darah bukanlah pertanda baik sama sekali.
Meskipun dia merasa lebih gelisah di bawah tatapan Grandmaster Zenithine, Handi hanya bisa dengan ragu-ragu memaksa dirinya untuk setuju. Ya, nggak ada gunanya menolak, Hani berpikir dengan murung. Dia kemudian mengangkat lengannya dan dengan lembut menepuk kantong makhluk roh di pinggangnya. Cahaya putih kemudian terbang dan mendarat di depan Hanli. Cahaya memudar untuk mengungkapkan laba-laba putih seukuran batu kilangan, mengamati sekelilingnya dengan ganas. Ketika Zenithine melihat laba-laba giok darah, dia terus menatapnya seolah-olah itu adalah harta yang sangat berharga. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih bahagia. Bagus, itu benar-benar laba-laba giok darah, hehe. Setelah beberapa lama, Grandmaster Zenithine tertawa terbahak-bahak saat dia menghadap ke langit, menyebabkan udara di dekatnya bergetar. Ekspresi Hani berubah tanpa sadar. Kultivasi seorang kultivator jiwa baru lahir benar-benar mendalam. Namun, Hani segera memasang ekspresi hati-hati. Dia tahu bahwa Zenithine akan menyebutkan inti permasalahannya. Tapi sebelum Zenithine dapat berbicara, suara khawatir Master Tulang telah dikirim ke telinga Hanli. Bagaimana caramu mendapatkan laba-laba giok darah itu? Kenapa kamu nggak memberitahuku tentang ini? Suara Master Tulang dipenuhi dengan penyesalan dan amarah. Mengapa saya harus memberitahu Anda saya memilikinya? Hani menjadi cemberut. Tapi dia segera menenangkan pikirannya. Karena Master Tulang juga digerakkan olehnya. Tampaknya laba-laba giok darah memiliki misteri besar. Akankah kemunculan masalah yang gak diketahui ini terbukti bermanfaat atau merugikan baginya? Saat Hani sedang memikirkan hal itu, Master Tulang segera mengirimkan transmisi suara lain. Murid pengkhianat itu, Zenithine, pasti akan mengajakmu untuk pergi bersamanya ke aula dalam. Jangan ragu untuk pergi bersamanya. Saya akan diam-diam mengikuti Anda dan memberikan bantuan. Mungkin merasakan bahwa nada suara Hani nggak tenang, Master Tulang menjadi jauh lebih lembut. Ketika Hani mendengar itu, hatinya menjadi lebih nggak nyaman. Dia samar-samar merasa bahwa dia akan diseret ke pusaran besar, di mana dia akan menemui kematian yang mengerikan jika dia nggak berhati-hati. Saat kecurigaan ini muncul di benak Hanli, Zenithine akhirnya berbicara seperti yang telah diramalkan oleh Master Tulang. Hanli, apakah kamu ingin pergi ke aula dalam? Jika Anda melakukannya, saya akan membawa Anda melalui dengan selamat. Suara Zenithine ramah dan kata-katanya dipenuhi dengan bujukan yang besar. Pergi ke aula dalam, Hanli tercengang. Itu adalah tempat yang dikatakan terlalu berbahaya bagi kultivator formasi inti. Tetapi harta yang dikandungnya jauh lebih berharga daripada di daerah lain di aula surgawi. Tetapi setelah Hanli mengetahui hal-hal khusus dari tempat itu, dia memutuskan untuk nggak ke sana. Dia bahkan lebih menolak untuk menantang bahaya aula dalam sekarang karena dia baru aja memperoleh Ninekale Spirit Ginseng, sebuah benda yang sangat membantu saat memadatkan jiwa yang baru lahir. Tawaran Zenithine untuk membawanya dengan aman melalui aula dalam dan nasihat dari Master Tulang agar dia setuju disambut dengan penghinaan dan ketidakpercayaan total dari Hanli. Dia hanya memiliki satu kehidupan. Setelah beberapa saat merenung, Hanli menolak dengan senyuman yang dipaksakan. Bagi junior ini, aula dalam benar-benar di luar jangkauan. Junior akan puas dengan hanya melewati 2 uji coba. Karena itu, junior nggak akan pergi ke aula dalam. Ekspresi Zenithine tenggelam dan matanya menjadi kaku. Di sisinya, Wuchou dengan keras menegur Hanli dengan cemberut. Hanli, leluhurku nggak mengejarmu karena pelanggaranmu selama masalah sebelumnya. Sekarang Anda menggunakan alasan untuk menolak tawaran baiknya untuk membawa Anda ke aula dalam. Mungkinkah Anda menghina Pulau Zenithine kami? Meskipun Grandmaster Zenithine nggak menghentikan Wuchou, dia memasang ekspresi nggak senang dan menatap Wuchou dengan tatapan dingin. Hanli terdiam sekali lagi. Dia kembali mendengar Master Tulang mendesaknya untuk setuju, menyebabkan ketidakpercayaan semakin membengkak di dalam hatinya. Aku nggak akan pergi. Meskipun saya nggak tahu mengapa Tuan Pulau Wu berencana membawa saya ke aula dalam, saya nggak mau mencari masalah. Akan lebih baik jika saya menggunakan waktu saya untuk mencari harta karun di daerah yang lebih aman. Hanli berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda dapat memutuskan apakah Anda akan pergi atau tidak?
Jika Anda nggak mau pergi bersama kami, tuan muda ini akan membunuh Anda di sini. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Pulau Zenitin kami nggak akan berani bertindak karena kata-kata dari penegak Istana Bintang? Mata kecil Wu Chou berbinar-binar. Meskipun Wu Chou sebelumnya telah diperingatkan oleh Grandmaster Zenitin, dia masih berusaha menekan Hani dengan mengancam. Wu Chou merasa Hani benar-benar nggak enak dipandang. Kebencian yang dia rasakan terhadap Hani hampir bawaan, lahir tanpa alasan tertentu. Hani merasa ini saling menguntungkan. Ledakan baru-baru ini hanya disambut dengan pandangan acuh tak acuh. Tanpa memperdulikan Wu Chou, dia berbicara dengan Zenitin. Untuk alasan yang nggak saya ketahui, senior membutuhkan makhluk roh junior. Tapi junior ini juga sangat sadar bahwa jika tuan dari makhluk roh mati, makhluk roh mereka nggak dapat mengenali tuan lain. Selain itu, junior mampu memerintahkan laba-laba giok darah untuk meledak sendiri pada saat kritis. Tentunya senior nggak ingin melihat itu. Hani dengan jelas memahami bahwa Wu Chou hanya memainkan peran sebagai macan kertas. Karena itu, Hani nggak mau berdansa dengan Wu Chou dan memutuskan untuk berbicara dengan otoritas yang sebenarnya, yaitu Grandmaster Zenitin. Namun tindakan Hani ini menyebabkan Wu Chou menjadi marah karena penghinaan. Setelah ekspresi bermusuhan muncul di wajahnya, dia memuntahkan kata-kata kotor pada Hani. Tapi dia segera dihentikan oleh gelombang dari Zenitin. Bagus, saya menyukai junior dengan keberanian dan pengertian. Karena penguasa pulau ini membutuhkan laba-laba giok darahmu, tentu aja aku nggak akan menyeretmu tanpa pembayaran. Begitu kita tiba di aula dalam, saya akan... Saat Zenitin hendak membuat daftar tawarannya, ekspresinya tiba-tiba menjadi cemberut, dan dia berhenti berbicara. Dia menoleh untuk menatap tajam ke arah tertentu dengan ekspresi jahat di wajahnya. Biarkan Grandmaster ini melihatmu penyadap. Suara Grandmaster Zenitin melengking dan penuh niat membunuh. Dia tampak sangat marah. Hani merasa khawatir. Dia segera berpikir bahwa Master Tulang telah ditemukan dan secara nggak sadar memikirkan bagaimana dia harus menghadapi situasi ini. Namun Hani terkejut mendengar suara tua. Saudara Wu nggak perlu terlalu marah. Saya hanya lewat secara kebetulan. Jangan bilang kamu akan menyerang. 100 meter jauhnya di udara, melayang seorang lelaki tua berjubah sarjana yang diselimuti oleh cahaya biru bersinar. Itu adalah seseorang yang Grandmaster Zenitin cukup kenal, sarjana tua awam tinggi. Rekan Taoist King, Anda mengikuti saya. Ketika Zenitin melihatnya, dia meringis dan niat membunuhnya memudar. Apa mengikutimu? Saya hanya berjalan-jalan dan kebetulan melihat rekan Wu dan junior muda ini sedang mengobrol. Jadi saya pikir saya akan datang dan menyapa. Saya nggak berpikir bahwa saya akan menyebabkan rekan Wu menjadi begitu nggak bahagia. Seandainya sebelumnya aku tahu, aku pasti nggak akan bertindak begitu gegabah. Orang tua berjubah sarjana tertawa dan berbicara dengan nada yang sama sekali nggak peduli, dan mengalihkan pandangannya dari wajah pucat Zenitin ke laba-laba giok darah. Ini adalah laba-laba giok darah. Ini adalah makhluk roh yang benar-benar langka. Dari analisis para kultivator sebelumnya, ini adalah salah satu makhluk roh yang kemungkinan besar mampu memperoleh kuali surgawi. Peluangnya jauh lebih besar daripada ular api atau ular sutra berulir emas Wan Tianming. Awam Kingi berbicara menggelengkan kepalanya. Berjalan-jalan di dekat sini tapi ngumpet. Setelah mendengar alasan nggak tahu malu dari orang tua itu, Zenitin menjadi sangat marah. Tapi ekspresinya hanya menjadi lebih suram setelah mendengar King Yi mengungkapkan rahasia tentang laba-laba giok darah. Setelah mengalihkan pandangannya dari laba-laba giok darah, sarjana tua memeriksa Hani beberapa kali sebelum berkata, "Jadi ini junior yang menjadi perhatian rekanmu sebelumnya." Orang tua ini juga sangat suka membimbing anak-anak muda yang berani dan berwawasan. Saya cukup tertarik untuk menerima dia sebagai murid saya. Bagaimana dengan itu? Saya nggak pernah menerima murid sebelumnya. Zenitin memucat setelah mendengar itu. Ambil junior sebagai murid. Hani berkedip beberapa kali. Nggak tahu apakah dia harus bersemangat atau sinis. Ekspresi Zenitin sedingin es, dan benang ki hitam mulai melonjak dari tubuhnya. Dia mengucapkan setiap kata-katanya dengan paksa sambil menatap orang tua itu. "Rekan King, apa yang kamu rencanakan?"
Aku hanya bercanda, nggak perlu terlalu gugup. Jika saya benar-benar menganggap anak muda ini sebagai murid, saya takut rekan Taois akan menyerang saya tanpa hambatan. Namun jika Manhusi mengetahui tentang laba-laba giok darah ini, apakah dia akan mundur? Orang tua itu terkekeh. Ekspresi aneh muncul di matanya saat dia memainkan masalah itu. Kata-kata awam King Yi awalnya membuat Shinitin tenang, tetapi setelah mendengar dia menyebut Manhusi, dia mulai merasakan sakit kepala yang hebat. Shinitin awalnya berencana untuk merahasiakan laba-laba giok darah dan memanipulasi yang lain untuk mendorong para kulipator jalan benar menjauh dari aula dalam atau membuat kedua belah pihak menderita kekalahan bersama. Dia kemudian akan menggunakan ular api untuk menunjukkan ketidakmampuan memperoleh harta, sementara dengan diam-diam menggunakan laba-laba giok darah Hanli untuk mengamankannya. Dia sendiri yang akan mendapatkan kuali surgawi. Adapun janji sebelumnya, dia nggak pernah bermaksud menepati itu sejak awal. Tapi dia nggak menyangka sedikit pun bahwa rencananya yang cermat akan berantakan oleh rubah tua yang licik ini. Dia nggak yakin apakah dia bisa membunuhnya atau tidak untuk membungkamnya. Dan bahkan jika dia percaya diri, dia nggak dapat dengan mudah bertindak dan melemahkan sisinya sendiri sebelum waktunya. Bagaimanapun, dia masih memiliki kulipator jalan benar untuk dihadapi. Wajah Shinitin berkedut saat lelaki tua itu menyebut nama Manhusi. Dia sebelumnya pernah mengalami betapa menakutkannya seni iblis pemikul surga milik Manhusi. Bahkan dengan penguasaan minor yang baru diperoleh dari mayat api surgawinya, dia nggak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pria itu. Jika secara kebetulan orang itu menggunakan dalih menerima anak muda itu sebagai murid, maka dia akan bersikeras untuk mengambil bagian terbesar dari harta itu. Dia nggak akan punya cara untuk mencegahnya. Melihat bahwa dia nggak lagi dapat menjaga rahasia laba-laba giok darah, Shinitin mulai memikirkan bagaimana dia nggak akan menerima bagian yang lebih kecil dari harta itu. Pada saat itu, hatinya bergetar. Dan dia memandang lelaki tua itu dengan ekspresi aneh, samar-samar menebak arti di balik kata-katanya sebelumnya. Sarjana tua tersenyum tipis menanggapi ekspresi anehnya dan mengirimkan pesan ke telinganya. Ekspresi Shinitin mulai berubah-ubah tanpa henti. Transmisi suara lelaki tua itu pendek dan dia dengan cepat melanjutkan berbicara dengan suara keras. Bagaimana dengan proposal ini? Tanpa mengambil banyak waktu untuk berpikir, Shinitin dengan muram berkata, "Baik, saya terima." Orang tua itu mengungkapkan ekspresi senang dan berkata, "Bagus, begitulah seharusnya." Dia kemudian melirik Hanli dan gak terburu-buru berkata, "Sekarang di antara kita berdua, menurutmu siapa yang lebih cocok untuk menjadi tuannya?" Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Shinitin berkata, "Secara alami, dia akan memutuskan siapa yang akan menjadi tuannya. Itu akan lebih adil." Orang tua itu menatap kosong sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi aneh, tapi setelah beberapa pengunduran diri, dia menganggukkan kepalanya setuju. Ketika Shinitin melihat itu, dia menunjukkan senyuman yang jarang terlihat. Dia kemudian berbalik ke arah Hanli dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu pasti sudah mendengar obrolan kami. Laba-laba giok darah Anda adalah sesuatu yang kami butuhkan dalam perburuan harta karun kami. Jika Anda yakin saya nggak akan membunuh Anda karena Anda adalah tuan dari makhluk roh, maka Anda salah besar. Grandmaster ini kebetulan mengetahui metode yang nyaman untuk memurnikan mayat roh. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya akan membunuh laba-laba giok darah dan memurnikannya menjadi mayat iblis. Karena kultivasi laba-laba giok darah akan sangat menderita karena ini, saya nggak akan melakukan ini kecuali saya terpaksa. Jika Anda takut akan kerugian yang diakibatkan karena terlibat, maka Anda dapat menjadi salah satu murid kami dan menerima perlindungan kami. Juga, Anda akan memperoleh sebagian dari harta itu jika kami berhasil memperolehnya. Karena Anda tampak seperti orang yang cerdas, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan." Shinitin dengan tenang meletakkan wortel dan tongkat, menyebabkan ekspresi Hani berubah. Faktanya, Hani mengutuk dalam hati tanpa akhir. Sejak lelaki tua berjubah sarjana itu tiba, Hani merasa nggak nyaman. Seolah-olah situasinya telah memburuk. Dia awalnya berharap dua orang eksentrik itu bertarung di antara mereka sendiri, memungkinkan dia
untuk menyelinap pergi dalam kekacauan berikutnya. Tapi dia nggak berharap rubah buah yang licik akan mencapai kesepakatan hanya setelah beberapa kata. Sekarang Hani memperhitungkan, nggak ada sedikit pun kemungkinan bahwa Master Tulang akan muncul untuk membantunya. Adapun menggunakan laba-laba giok darah sebagai ancaman, sepertinya itu nggak akan berpengaruh. Dia memperhitungkan bahwa jika dia benar-benar memerintahkan laba-laba giok darah untuk meledak sendiri, Zenithine akan buru-buru menyempurnakannya. Dan jika dia nggak setuju, dia hanya akan bertemu dengan kematian.